Sama-sama doa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Sama-sama. Allahumma akhrijna min wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'an fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu, orang yang bertaubat. At-taibu, orang yang bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. At-taib, apa artinya tadi? At-taib, orang yang bertaubat. Bentuknya apa? Fi'il apa namanya? At-taib. Isim fa'il. Apa namanya? Ada fi'il mudhari', fi'il madhi, isim fa'il, ada fi'il amr, fa'ala, fi'il apa? Madhi, yaf'ulu, fa'lan, masdar, wa maf'alan, masdar mimi, wa maf'alan fahuwa, isim domir, huwa huma hum ya huma hunna dan seterusnya. Dzalika isim isyarah, fa huwa fa'ilun isim taibun, isim fa'il. Baik, abi ulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taib, orang yang bertaubat, min dari ad-dambi, dosanya, kaman, seperti orang, la dan bala, tidak dan ba ada dosa lahu untuknya. Hebatnya orang yang bertaubat seperti orang yang gak punya dosa sama sekali, disucikan, dibersihkan oleh Allah. Walaupun dosanya sepenuh langit, dosanya sepenuh bumi, lalu dia bertaubat, itu kama la dambalah. Coba, sayangnya Allah kepada kita. Walaupun apa, pernah mabuk, pernah judi, pernah melakukan segala kemaksiatan, lalu dia sudahi semuanya itu, maka dihapus semuanya. Nah, lalu kapan saat taubat yang terbaik? Apakah nunggu tua? Enggak. Begitu melakukan kesalahan, lalu langsung dia menyesali. Kemudian berjanji, ya Allah, hamba bertaubat hari ini, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Maka langsung terhapus. Tapi ketika mengulang lagi, maka dosa-dosa yang lalu yang pernah dilakukan akan kembali muncul di tulisan, di catatan buku itu, karena mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sudah taubat, ya sudah, tinggalkan semuanya. Karena kesempatan taubat tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kadang masih berat dosa, dia meninggal. Maka bahagialah anak-anakku, kalian diberikan kesempatan sisa umur ini. Berarti Allah masih sayang kita, walaupun maksiat, dosa terus kita lakukan, tapi masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, dipanjangkan umur. Salah satu cara Allah untuk memberikan peluang kesempatan kita bertaubat. Enggak ada satupun orang yang suci dari dosa dan kemaksiatan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'at tawwabun. Semua anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat.
Paham? Baik, kita lanjut. Wal mustaghfiru minadz-dzambi, wa dan al mustaghfiru, orang yang memohon ampun kepada Allah. Min dari adzambi, dosanya. Min dari adzambi, dosa. Wa dia, huwa, wa dan huwa dia, dua al mustaghfir itu, al mustaghfir muqimun, muqimun, dia tetap melakukan perbuatan dosa. Dia astagfirullahaladzim, ucapannya, kalimatnya yang berkumandang dari lisan dan mulutnya selalu istighfar, tapi masih melakukan perbuatan itu. Ampuni aku ya Allah, ampuni. Sementara uang yang diambil masih dinikmatinya. Ampuni aku ya Rabb, masih saja HP yang diambilnya, yang dicurinya masih dipakai. Itu sama dengan taubat yang gak berarti. Muqimun, terus dia masih menjalankan. Alaihi, kepadanya, alaihi atasnya, alaihi atasnya. Kal mustahzi'i, ka seperti al mustahzi'i, mempermainkan. Al mustahzi'i, mengejek, sama. Al muka seperti al mustahzi, orang yang mengejek atau mempermainkan. Bi, dengan rabbihi, Tuhannya. Allahu Akbar. Kalau kita diejek, dihina aja marah, apalagi ada orang yang sampai berani mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentertawakan, coba, mengejek. Bi, dengan rabbihi, Tuhannya. Rawa, meriwayatkan hadis al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi. Jadi Nabi ulang, orang yang bertaubat, orang yang beristighfar, lalu mengulangi perbuatan itu lagi, seperti orang apa? Yang mengejek kepada Allah, mempermainkan Allah. Hati-hati ya, kalau kita sudah janji, ya Allah, hamba berjanji tidak akan pernah melihat dan memandang sesuatu yang Gua haramkan ya Rabb. HP ini khusus untuk komunikasi, HP ini khusus untuk murojaah, saya akan hapus semuanya yang bisa mengundang murka-Mu ya Allah. Mulai saat itu hapus semuanya, nggak ada lagi ya video-video yang bisa menjadikan murkanya Allah karena perbuatan kita. Melihat astagfirullahaladzim, tapi dia masih menikmati, besok tonton lagi, dan menghina dan mengejek Allah. Nah, orang yang mengejek Allah, jangan pernah dia akan mendapatkan nikmatnya ibadah. Jangan pernah dia akan bisa merasakan lezatnya murojaah. Bisa jadi setiap mata yang memandang maksiat itu, maka akan rontok hafalan-hafalan kita. Yang begitu banyak waktu, hari, bulan, berganti tahun, tapi ternyata habis sia-sia yang dia menghafal dengan melihat, memandang kemaksiatan. Karena maksiat dulu di era api itu susah, kita mau nonton kemana-mana harus pergi ke lapangan. Sekarang maksiat bisa kapan saja datang, di rumah kita, di kamar kita, di tangan kita, karena adanya medsos ini. Luar biasa, ini amat sangat merusak. Kalau yang nggak bisa memanage dengan baik, maka HP ini mampu dan bisa menjerumuskan kepada kita melakukan kemaksiatan. Baik, tapi kalau bisa menggunakan, maka HP akan menjadi alat dakwah kita, alat mengajar kita. Makanya Abi isi semua di dalam HP itu hadis, Quran, ya, semua yang bermanfaat. Karena apa? Nanti di akhirat dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita pakai untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddus bi ni'matillah, membicarakan, at-tahaddus membicarakan, bi ni'matillah atau menceritakan, boleh. At-tahaddus membicarakan atau menceritakan atau menyebut-nyebut, boleh. At-tahaddus menceritakan atau membicarakan atau menyebut-nyebut, bi ni'matillah, bi dengan nikmatillah, nikmat Allah. Syukrun, syukrun itu adalah merupakan tanda terima kasih kepada Allah. Syukrun sebagai tanda syukur kepada Allah. Syukrun itu terima kasih. Syukron jazakallah, syukron jazakillah, yang untuk akhwatnya. Syukron jazila, ya jazakallah katsira, sebagai tanda terima kasihnya. Maka Allah balas dengan kebaikan-kebaikanmu itu. Lalu watarkuha, dan tarkuha meninggalkannya. Meninggalkan apa maksudnya? Enggak mau menyebut-nyebut nikmat Allah, enggak mau mensyukuri nikmat Allah. Kufrun itu merupakan satu kekufuran. Kufrun itu satu kekufuran, satu kekufuran, keingkaran. Wa dan man barang siapa, wa dan man barang siapa, la tidak, yashkur mensyukuri, mensyukuri al-qalil, suatu yang sedikit, al-qalil yang sedikit, la yashkur, la tidak, yashkur dia bisa mensyukuri, la tidak akan, yashkur dia bisa mensyukuri, al-kathir sesuatu yang banyak. Lihat Rasulullah menyampaikan, barang siapa tidak pandai terima kasih dengan karunia nikmat Allah yang mungkin di matanya sedikit, dia tidak akan pernah mampu dan bisa ketika mensyukuri nikmat yang banyak, terus akan merasa kurang. Makanya sesuatu yang kecil boleh jadi itu adalah satu cara Allah menguji kita. Terima kasih enggak dengan nikmat Allah itu? Nah, kalau yang kecil bisa, apalagi yang besar, paham? Tapi kalau yang kecil nggak bisa disyukuri, maka nikmat yang besar pun akan dia sia-siakan. Seperti itu pun ibadah. Coba Abi kasih contoh dalam ibadah. Sesuatu amalan sunnah kita tinggalkan, suatu saat amalan yang wajib pun akan bisa kita abaikan. Contoh misalnya anak-anak biasa meninggalkan qobliyah ba'diyah, biasa meninggalkan, suatu saat yang wajib pun akan bisa hilang. Nah, kalau orang yang terus menjaga qobliyah ba'diyah, duhanya dan tahajudnya, apalagi yang wajib. Dan orang yang mampu dan bisa melakukan sesuatu amalan kecil tapi dilakukan terus menerus, maka Allah akan berikan peluang dan kesempatan untuk bisa melakukan amalan yang lainnya yang lebih banyak lagi. Contoh misalnya anak-anak sudah tahu hikmahnya duha, manfaatnya duha, terus dia jaga, maka Allah akan berikan kemampuan dan kenikmatan melakukan nikmat sholat yang lain, tahajud. Tapi jangan harap kalau kita sudah enggak duha saja, enggak istiqomah, jangan harap bisa melakukan amalan-amalan yang lainnya. Paman anakku, kita sudah istiqomah dengan sholat suruk, kita tahu hikmahnya, manfaatnya, kemuliaannya. Barang siapa sholat suruk, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala haji dan umroh. Dia jaga itu, jaga sampai akhir hayatnya, maka akan Allah berikan kenikmatan bisa melakukan sholat sunnah yang lainnya. Tapi kalau ini saja dia tahu, dia paham, tahu fadilahnya, keutamanya, ditinggalkan, jangan harap dia akan mendapatkan peluang untuk melakukan ibadah yang lain. Paman anakku, ini cara Allah memberikan kenikmatan kita, baik berupa ibadah maupun berupa muamalah. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa dan man barang siapa la tidak yashkur mensyukuri atau berterima kasih an-nasa kepada manusia, enggak pernah dia pandai terima kasih, mengucapkan hanya cukup mengucapkan terima kasih bang, terima kasih mbak, itu enggak pernah. Padahal sering dia menerima sesuatu pemberian daripada temannya.
malah ngeluh, ya dikit banget, secuil. Kok dia tidak mampu mengucapkan itu, terima kasih mbak, terima kasih mas. Maka apa kata Rasulullah? La yashkurillah, la maka la tidak yashkuru, dia mensyukuri atau berterima kasih Allah kepada Allah. Rawah, riwayatkan hadis Al-Baiki, Imam Baiki. Barang siapa tidak mampu dan bisa pandai mengucapkan terima kasih kepada temannya yang telah memberikan sesuatu kepadanya, maka berarti dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Karena pada nikmat Allah itu Allah hadirkan lewat hamba-hamba Allah. Kalau dia mampu dan bisa mengucapkan terima kasih kepada hamba Allah, berarti sama dengan kita mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Yang menggerakkan hatinya Allah, yang memberikan rezeki lewat hamba itu Allah. Maka anak-anakku, mudah-mudahan hadis ini akan menghantarkan kita, semakin kita menjadi hamba yang terbaik dalam ibadah kepadanya, yang terus pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya, yang terus Allah bimbing dengan kenikmatan, kelezatan istiqomah di jalannya. Ya, insyaallah 2 hadis kemudian menjadi ilmu yang manfaat insyaallah. Kafaratul majlis, hanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.